Bertualang ke tanah Borneo memberi saya pengalaman seru melakukan rescue satwa endemik Kalimantan, bekantan. Turunnya populasi bekantan akibat perburuan dan daya dukung habitat yang rendah menggugah pecinta satwa untuk menyelamatkannya dari kepunahan. Saya dan teman-teman dari Sahabat Bekantan Indonesia sekarang lagi ngelakuin patroli yang rutin dilakuin 2 minggu sekali untuk lihat kondisi bekantan di beberapa pulau. Emang sebagai maskotnya Kalimantan Selatan, bekantan tuh harus dilindungi. Bekantan hidup di rawa-rawa, di mana terdapat makanan berlimpah, seperti di Pulau Bakut, Kalimantan Selatan ini. Namun pulau seluas 15 hektar ini mulai kehilangan daya dukungnya. Pohon rambai sebagai tempat hidup sekaligus sumber makanan utama bekantan telah berkurang jumlahnya. Primata yang dijadikan maskot Provinsi Kalimantan Selatan sejak 1990 ini telah masuk dalam kategori terancam. Artinya, keberadaannya diambang kepunahan. Di depan saya, ini mereka udah mulai pada ngumpul satu persatu ke pohon yang paling besar ini. Besar-besar banget ukurannya, gemas. Satu kelompok, sekarang saya baru lihat ada sekitar 5 bekantan. Selain berpatroli, tim rescue juga sering menyelamatkan bekantan dalam berbagai kasus. Korban perburuan hanyalah salah satunya. Dia nelpon kami tadi. Oh iya. Ini kami dari tim rescue Sahabat Bekantan Indonesia. Kita berupaya ini untuk merescue sama Mbak Fat di sini kebetulan. Kau itu udah berapa lama nih melihara bekantannya? Ya lebih dari 1 tahun. Ini kalau kita lihat bekantan yang mau direscue udah jinak sekali tuh. Tangannya udah bisa berinteraksi sama manusia. Bahkan ada orang asing, saya sama teman-teman dari Sahabat Bekantan datang, dia baik-baik aja ya. Nggak melawan, nggak teriak, nggak marah gitu. Jadi memang harus kita rescue, kita usahain lagi supaya sifat liarnya, perilaku primatanya keluar lagi supaya dia bisa survive nanti ketika dirilis. Nasalis larvatus merupakan satwa yang sangat rentan stres. Jika kondisi ini tidak cepat diatasi, maka akan mengganggu kesehatan, yang pada akhirnya berujung kematian. Lamanya interaksi bekantan dengan manusia membuat bekantan kehilangan sifat liarnya hingga berubah menjadi hewan jinak. Di tempat rehabilitasi inilah bekantan dirawat dan dikembalikan sifat liarnya. Beberapa prosedur awal wajib dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan bekantan. Pemberian vitamin bertujuan mengurangi stres serta meningkatkan nafsu makan. Perlakuan bekantan pun berbeda untuk setiap kasusnya. Nah, cuma ini ternyata ada masalah, untung sedikit aja ya dok ya, di bagian punggungnya nih kita lihat. Jadi ada gangguan kulit. Jadi memang setiap bekantan yang ada di sini direscue, direhabilitasi lagi. Mereka ini dirilis. Mereka sendiri punya kisahnya masing-masing. Jadi datang ke sini dengan cerita yang berbeda. Kalau ini salah satunya Bongki, waktu itu dia kesetrum ya. Kesetrum listrik, terus rambutnya rontok semua, akhirnya dirawat. Tapi untungnya dia memang liar. Betul. Karena memang dia dari alam liar, jadi kemungkinan dia bisa dikembalikan lagi ke habitatnya itu lebih besar.